Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Panitia Seminar Kongres Linguistik Tahunan Atmajaya yang ke-19. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta rekan-rekan pemateri pada Kolita 19. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri dan sekaligus menyajikan materi pada Kolita 19 ini. Mari kita bersama-sama menjadikan puji syukur. Sekali lagi mari kita bersama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah karena pada hari ini kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri seminar sekaligus sebagai pemateri pada Kongres Linguistik Tahunan yang ke-19. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menyajikan materi pada Kongres ini. Adapun judul penelitian saya yaitu reduplikasi dalam bahasa Makassar, dialek Lakiung. Latar belakang penelitian ini yaitu kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia terdiri atas berbagai pulau dan setiap pulau ini memiliki suku bangsa, dan dengan demikian setiap suku bangsa memiliki pula bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa pengantar dalam berkomunikasi dengan masyarakatnya. Salah satu bahasa daerah yang ada di Sulawesi Selatan adalah bahasa Makassar yang berada di bagian selatan daerah Sulawesi Selatan. Dalam bahasa Makassar ini itu terdiri atas beberapa variasi karena bahasa Makassar ini digunakan di beberapa daerah yang meliputi bahasa Makassar yang digunakan di Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, dan sebagian Kabupaten Bulukumba. Tentu dari beberapa penggunaan bahasa daerah ini memiliki variasi-variasi tersendiri. Nah, perbedaan letak geografis mengakibatkan adanya perbedaan tuturan antar pemakai bahasa Makassar yang berdiam di wilayah tersebut. Nah, pada saat ini penggunaan bahasa Makassar semakin berkurang karena tergerus oleh kemajuan teknologi, pengetahuan dan teknologi, serta kemajuan perkembangan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Salah satu penyebabnya adalah karena terjadinya perkawinan campuran, yaitu perkawinan antar suku yang berbeda. Untuk itu perlu ada perhatian khusus seperti perkembangan bahasa. Dalam hal ini perlu dilakukan penelitian supaya ada dokumentasi dari bahasa Makassar tersebut. Salah satu aspek yang menarik mengenai aspek kebahasaan yang ada dalam bahasa Makassar adalah reduplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna reduplikasi dalam bahasa Makassar, khususnya dialek Lakiung. Nah, selanjutnya metode penelitian yaitu yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini yaitu kata ulang dalam bahasa Makassar, dialek Lakiung. Sumber datanya diambil dari penutur asli bahasa
Makassar yang menggunakan dialek Lakiung sebagai data lisan, dan data tertulisnya itu diambil dari kamus dan buku pelajaran bahasa Makassar. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu melalui teknik dokumentasi, melalui teknik SIMAK, yaitu teknik simak libat cakap. Teknik analisis data dilakukan yang pertama-tama mengidentifikasi, yang kedua mengklasifikasi, yang ketiga menganalisis data yang telah terkumpul. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama bentuk reduplikasi, yaitu reduplikasi bentuk utuh. Iya, jadi bentuk utuh maksudnya kata-kata itu utuh diulang. Contoh alu-alu atau penumbuk, bentuk dasarnya adalah alu. Yang kedua alo-alo atau hari-hari, bentuk dasarnya allo. Kedua kata ini berkelas kata nomina dan hasil pengulangannya pun berbentuk nomina. Bentuk pengulangan utuh ini itu terdapat juga pada verba, adjektiva, serta numeralia. Contoh lain dari verba yang berbentuk verba yaitu jappa-jappa atau jalan-jalan. Ini berasal dari kata jappa, berjalan. Contoh yang kedua, manjing-manjing atau sandar-sandar. Bentuk dasarnya adalah manjing. Contoh bentuk ulang adjektiva yaitu cakdi-cakdi. Berasal dari kata cakdi atau bentuk dasarnya cakdi yang berarti kecil. Contoh selanjutnya tampo-tampo atau sombong, bentuk dasarnya yaitu tampo. Selanjutnya numeralia, contohnya sekre-sekre yang berarti satu-satu. Jadi sekre itu berarti satu, yaitu dia berkelas kata numeralia. Contoh selanjutnya uru-uru, bentuk dasarnya numeralia yang berarti pertama. Bentuk reduplikasi yang kedua yaitu reduplikasi bentuk sebagian. Contohnya kata baine. Baine yang berarti perempuan. Bila diulang itu menjadi baine. Baine, bukan baine, tapi baine. Jadi di sini unsur pertama itu merupakan dua suku kata pertama dari bentuk dasar dan diakhiri goletel, itu yang diulang. Contoh yang kedua, burakne, laki-laki. Bila diulang itu menjadi burak-burakne. Jadi di sini ada pengurangan suku kata. Jadi yang diambil adalah hanya suku kata pertama dan kedua dari kata yang pertama. Jadi burak-burakne itu hasil pengulangannya, laki-laki. Nah, bentuk kata ulang bentuk sebagian ini dapat juga terjadi pada kelas kata verba, adjektiva, serta numeralia. Contoh yang ada di sini pada layar adalah contoh reduplikasi bentuk sebagian pada kelas kata nomina. Selanjutnya contoh verba karak musuh. Jadi karak musuh itu berarti cakar. Bila diulang menjadi karak musuh. Jadi sama seperti tadi, suku kata pertama kedua saja yang diambil dalam bentuk ulangannya. Jadi yang suku kata yang ketiga dan keempat itu dihilangkan.
Jadi seperti tadi menjadi karak-karak musuh. Contoh adjektiva, bentuk dasarnya guriting, bila diulang menjadi guriting. Ini sama dengan tadi, suku pertama dan kedua saja yang diambil, suku yang ketiga tidak diambil atau dihilangkan. Jadi gurita, guri itu ada glottal pada akhir katanya. Sekarang contoh numeralia sagak sangan tujuh dalam bahasa Makassar berarti 8. Bila diulang yang diambil hanya suku kata pertama dan kedua. Suku kata yang ketiga dan keempat itu dihilangkan jadi menjadi sangat-sangat 7 yang berarti 8. Selanjutnya, ya jadi contoh-contoh bentuk pengulangan tadi itu ada juga dalam bahasa Indonesia, tapi berbeda dengan bahasa Makassar. Jadi di sini akan diuraikan perbedaannya dengan bahasa Indonesia. Jadi contoh pengulangan sebagian pada bahasa Indonesia, misalnya kata tetangga, jadi tetangga itu sebenarnya hasil pengulangan dari kata tangga-tangga. Nah di sini tangga itu dihilangkan kata tangga pada suku kata pertama, dihilangkan suku kata keduanya, dan tanya itu berubah menjadi menjadi tetangga. Jadi hasil pengulangannya bukan tangga-tangga tetapi tetangga. Jadi dalam hal ini ada juga yang dihilangkannya, itu yang dihilangkan pada suku kata pertama. Tadi pada bahasa Makassar yang dihilangkan adalah suku kata ketiga dan tidak ada perubahan bunyi. Misalnya lagi tiba-tiba itu menjadi tetiba. Jadi sama dengan tadi tiba-tiba, tiba pada suku kata pertama, pada kata yang pertama, suku kata keduanya dihilangkan, dan pada suku kata pertama itu, pada suku kata pertama itu menjadi menjadi tetiba. Jadi ini kalau dalam bahasa Makassar, jadi karak musuh itu menjadi karak musuh. Suku kata yang ketiga dan keempat itu dihilangkan. Jadi yang diambil hanya suku kata pertama dan kedua, dan di sini tidak mengalami perubahan bunyi. Jadi dia menjadi karak musuh, yang berarti saling cakar. Selanjutnya reduplikasi bentuk kombinasi dengan afiks. Ya, jadi contoh kata dasarnya caruk. Nah, bila diulang dengan menggunakan kombinasi afiks, kombinasi afiksnya di sini a, itu menjadi acaruk. Jadi a itu k-nya berubah menjadi bervariasi dengan c, acaruk. Agak kesulitan dana. Jadi a di sini dalam bahasa bentuk a dalam bahasa Makassar itu menandakan tindakan atau perbuatan. Jadi ini verba. Misalnya lagi kata cini, bila diulang itu menjadi acini. Jadi ada penambahan prefiks a. Prefiks a ini juga beralomorf dengan c. Jadi a menjadi c, acini. Selanjutnya afiks yang lain an. Jadi pada kata dasar bani yang berarti dekat, bila diulang itu mendapat prefiks an menjadi ambani-bani. Jadi berarti agak dekat.
Jadi N besar di sini itu beralomorf dengan bunyi M. Selanjutnya prefiks ma pada kata kae. Kae itu berarti robek. Bila diulang itu menjadi makai kae menggunakan prefiks ma. Jadi berarti merobek-robek. Pada prefiks contoh lain, prefiks ni pada kata garu, aduk, bila diulang itu ditambah prefiks ni menjadi ni garu-garu. Berarti diaduk-aduk. Selanjutnya prefiks pa. Pada kata dasar bale atau bentuk dasar bale. Bila diulang itu ditambah prefiks pa menjadi pa bale-bale yang berarti pembohong. Selanjutnya afiks si pada kata Bali bila diulang menjadi si bali-bali. Si berarti ini saling melawan atau saling membantah. Selanjutnya prefiks ta pada kata liwa atau keterlaluan. Nah, bila diulang ini ditambahkan prefiks ta menjadi tak liwa-liwa yang berarti berlebihan atau keterlaluan. Selanjutnya reduplikasi bentuk semu. Misalnya pada kata biri-biri. Jadi biri-biri ini yang berarti sejenis siput. Jadi ini bentuk semu karena tidak ada kata biri. Nanti pada kata biri-biri yang berarti sejenis siput. Kalau dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Indonesia, biri-biri berarti domba. Contoh selanjutnya bereng-bereng. Jadi bereng-bereng ini berarti capung. Bereng-bereng ini juga tergolong ke dalam bentuk semu karena tidak ada bentuk bereng. Nah, jadi jenis reduplikasi bentuk semu ini itu adanya pada nama hewan dan tumbuhan. Jadi reduplikasi bentuk semi ini umumnya berkategori kelas kata nomina. Selanjutnya reduplikasi bentuk semu dalam bahasa Makassar. Ini ada hal yang unik dalam reduplikasi bentuk semu ini karena pada kata bentuk dasarnya itu mempunyai makna yang berbeda kelas katanya, yang berbeda maknanya dengan hasil pengulangannya. Jadi saya mengatakan ini unik. Jadi misalnya rokok. Rokok berarti bungkus. Rokok di sini berkelas kata verba. Selanjutnya rokok-rokok ini berarti rokok-rokok ini berkelas kata nomina, berarti kue yang dibungkus dengan daun pisang. Jadi makanya di sini saya mengatakan unik karena ini tidak terjadi dalam bahasa Indonesia sepengetahuan saya. Bentuk pengulangan ini berbeda dari bentuk dasarnya dengan hasil pengulangannya. Berbeda kelas kata dan maknanya. Selanjutnya, ya jadi ini perbedaannya dengan bahasa Indonesia. Jadi misalnya kura-kura. Kura-kura itu nama hewan. Nah kalau kura berarti tidak berarti. Berbeda dengan bahasa Makassar. Jadi bahasa Makassar pada kata inro-inro, inro itu berarti berputar. Itu bentuk verba. Selanjutnya hasil pengulangannya menjadi inro-inro. Ini berkelas kata nomina yang berarti baling-baling. Selanjutnya makna yang terkandung dalam kosakata reduplikasi.
Yang pertama menyatakan banyak, misalnya balang-balang, belang-belang dalam. Jadi ini menyatakan makna ini dalam yang maksud penulis adalah dalam kalimat. Jadi balang-balang dalam kalimat, balang-balang rupana wajahnya banyak belang. Jadi balang-balang ini berarti banyak belang. Selanjutnya menyatakan makna meskipun. Contoh dalam kalimat bosi-bosi tena najampangi. Maksudnya walaupun hujan tidak diperduli. Jadi di sini bosi-bosi pada kalimat ini bermakna meskipun. Selanjutnya bermakna kecil dari bentuk dasarnya. Jadi misalnya alu-alu atau penumbuk. Alu-alu ini berarti penumbuk kecil. Contoh dalam kalimat alu-alu batu napake. Alu-alu batu napake dengka. Ia menggunakan penumbuk kecil dari batu. Selanjutnya bermakna perbuatan yang berulang-ulang. Dengka-dengka pada kalimat dengka-dengkai ilalang ripapaluanga. Jadi dengka-dengka di sini berarti menumbuk-numbuk. Selanjutnya perbuatan seenaknya atau perbuatan yang dilakukan dengan santai. Jadi pada bentuk ulang acini-cini. Contoh kalimatnya lebana anganre mangemi acini-cini paling pelen nangaya. Jadi setelah makan ia pun pergi dengan santainya menonton sinetron yang digemarinya. Selanjutnya makna saling. Pada bentuk reduplikasi si batu-batui. Contoh kalimatnya si batu-batui bijanna kagaring yang makna. Artinya keluarganya saling berdatangan karena ibunya sakit. Jadi si batu-batui pada kalimat tersebut bermakna saling berdatangan. Selanjutnya menyatakan ambani-bani. Ambani-bani berarti agak dekat. Bani sendiri dekat. Contoh kalimat ambani-bani punna angolobokoi balaki. Ambani-bani punna ngolobalaki. Jaraknya agak dekat jika lewat belakang rumah. Jadi ambani-bani ini bermakna agak dekat pada kalimat ini. Selanjutnya menyatakan makna kondisi atau keadaan. Contoh pada bentuk reduplikasi bajik-bajik. Contoh kalimatnya bajik-bajik mi kairotomi anganre. Keadaannya sudah membaik karena sudah mulai mau makan. Contoh selanjutnya perbuatan lebih intensif. Alak bulak bui. Ini contoh bentuk pengulangannya. Lak bui itu panjang. Alak bulak bui berarti memanjang-manjangkan. Contoh kalimatnya inai ambaliki alak bulak bui anne pasikoka. Jadi artinya siapa yang membantu memanjangkan tali ini. Selanjutnya menyatakan makna hanya. Pada bentuk reduplikasi rua-rua. Rua berarti dua. Rua-rua berarti hanya dua. Contoh kalimatnya rua-rua aja kodong batu kagaring yandik no. Saya hanya berdua datang karena adikmu sakit. Contoh makna selanjutnya menyatakan setiap. Allo-allo. Jadi allo itu hari. Allo-allo setiap hari. Contoh kalimatnya allo-allo ji Antunia amalo Pak Balut Juku. Artinya setiap hari penjual ikan lewat. Jadi allo-allo ji ini berarti bermakna setiap pada kalimat ini. Selanjutnya makna masing-masing.
pada bentuk ulang tasike dek deki. Sike dek itu berarti sedikit. Tasike dek deki masing-masing sedikit. Contoh kalimatnya tasike dek deki morong sareangi kabangimi. Masing-masing sedikit saja dulu diberikan karena sudah malam. Simpulan. Yang pertama, reduplikasi bahasa Makassar itu dapat bentuknya berupa bentuk utuh, reduplikasi bentuk sebagian, reduplikasi yang berbentuk kombinasi dengan afiks, dan reduplikasi berbentuk semu. Reduplikasi bentuk utuh itu dapat berkelas kata nomina, verba, adjektiva, dan numeralia. Reduplikasi bentuk sebagian hanya mengulang dua suku pertama dan ditambah dengan pada akhir katanya itu glottal. Reduplikasi bentuk semu berasal dari bentuk dasar yang tidak memiliki arti dan berasal dari bentuk dasar yang memiliki arti berkelas kata verba menjadi kelas kata nomina. Selanjutnya, makna yang terkandung dalam kosakata bereduplikasi menyatakan makna banyak, makna meskipun, menyatakan makna kecil, menyatakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, menyatakan perbuatan yang dilakukan dengan santai, menyatakan makna saling, menyatakan makna agak, menyatakan makna kondisi atau keadaan, menyatakan lebih intensif, menyatakan makna hanya, menyatakan makna setiap, dan menyatakan makna masing-masing. Ya, demikian pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.